Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga sehat RSMG. Kembali lagi dengan saya Nela Arafteria di podcast Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Kali ini kita bersama Dr. Erik, dokter spesialis bedah Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Assalamualaikum Dr. Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mumpung ketemu di sini ya dokter ya. Karena ketemu Dr. Erik ini susah sekali. Sibuk dokter ya akhir-akhir ini ya dokter ya. Iya, mungkin bisa menyapa keluarga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Erik. Saya spesialis bedah di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Iya dokter, untuk di podcast kali ini mungkin kita bisa membahas tentang anemia pada pasien diabetes dokter. Karena juga mumpung kemarin kita memperingati Hari Donor Darah Sedunia dokter, tanggal 14 Juni kemarin ya. Kalau gitu langsung aja dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan anemia itu sendiri? Jadi Mbak Nela, anemia ini adalah kondisi di mana kadar hemoglobin seseorang itu berada di bawah nilai normalnya. Hemoglobin ini adalah suatu transport bagi oksigen untuk bisa sampai ke seluruh tubuh pasien atau orang tersebut. Nah, oksigen inilah yang diperlukan bagi seluruh organ dan jaringan tubuh kita, Mbak Nela. Oke, itu ya keluarga sehat RSMG. Cuman dokter, apa sih gejala-gejala anemia yang perlu dikenali sama masyarakat awam kayak gitu dokter? Jadi gejala anemia yang mudah dikenali bagi masyarakat awam, tubuh kita ini memerlukan oksigen untuk aktivitas, sehingga kalau orang tersebut mengalami anemia, dia akan mudah untuk merasakan mudah lelah, mudah capek, mudah pucat seperti itu, dan mudah sesak saat aktivitas. Tapi kenapa ya dokter, kayaknya banyak penderita diabetes itu yang sering anemia? Jadi Mbak Nela, pada pasien diabetes terjadi komplikasi berbagai macam. Salah satunya komplikasi terhadap ginjal. Nah, ginjal ini memproduksi hormon, namanya hormon eritropoietin, yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Iya. Jadi, kalau misalkan terjadi kerusakan ginjal, hormon tadi jumlahnya berkurang, sehingga rangsangan sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah pun berkurang, sehingga menyebabkan orang tersebut terjadi anemia. Seperti itu. Sebenarnya multifaktorial ya, banyak penyebab-penyebab yang lain juga. Gitu. Mungkin ya, salah satunya mungkin karena asupan nutrisi yang kurang, kemungkinan juga penyebab yang lain bisa karena perdarahan atau bisa karena infeksi atau peradangan yang kronis, seperti itu Pak Nela. Cuman secara umum penyebab umum pada penderita diabetes anemia yang paling umum adalah nefropati diabetik tersebut atau kerusakan pada ginjal. Berarti anemia itu bisa berpengaruh ya dokter ya dalam penyembuhan luka diabetes? Ya bisa. Ya, kenapa? Karena orang dengan anemia itu kan kadar hemoglobinnya rendah ya, transport untuk oksigennya rendah, otomatis suplai oksigen ke jaringan atau sel luka itu berkurang. Nah, itu yang akan menyebabkan penyembuhannya menjadi lebih lambat, seperti itu. Kalau gitu apa perlu transfusi darah dokter? Nggak selalu ya, jadi nggak selalu penderita diabetes itu atau pasien dengan luka diabetes yang dengan anemia memerlukan transfusi darah. Tergantung dari derajat anemianya, kondisi klinisnya, dan pertimbangan dari klinisnya, dari dokternya ya. Jadi kalau misalkan pasien itu anemianya berat atau kondisi klinisnya dia dengan gejala yang lumayan lah gitu, lumayan hebat, dan perlu oksigenasi yang cukup untuk penyembuhan lukanya, itu kita umumnya memerlukan transfusi darah. Tapi kalau misalkan pasiennya anemianya ringan, kemudian juga klinis juga misal tanpa gejala, juga nggak ada gejala yang diakibatkan dari anemianya, nah itu biasanya kita hanya mengobati
dari penyebab aneminya saja. Itu mengontrol dari penyebab aneminya tersebut tanpa transfusi darah. Seperti itu. Jadi nggak selalu pasien dengan luka diabetes memerlukan yang anemi memerlukan transfusi darah. Seperti itu. Tapi misal nih dokter memang perlu dilakukan transfusi darah, apakah itu bisa langsung membuat lukanya sembuh dokter untuk diabetesnya? Belum tentu ya. Sama seperti luka hati, belum tentu sembuh. Jadi transfusi darah itu hanya salah satu untuk penanganan, membantu kesembuhan saja, tapi tidak serta-merta ditransfusi darah terus nanti sembuh seperti itu ya. Multifaktorial seperti yang saya sampaikan, bahwa ada penyebab-penyebab yang lain gitu. Kita tangani juga infeksinya, tangani lukanya, kemudian mungkin juga diabetes atau gula darahnya juga harus dikontrol seperti itu. Terus bila perlu memerlukan tindakan pembedahan untuk kontrol jaringannya yang rusak dan infeksi seperti itu ya. Terus juga nutrisi juga harus cukup seperti itu. Jadi tidak serta-merta memang kalau pasien ini dengan anemi yang berat terus perlu transfusi terus lukanya langsung membaik dan sembuh, tidak serta-merta seperti itu. Jadi banyak faktor yang harus dikontrol dan ditangani pada pasien dengan luka diabetes. Sebenarnya ada nggak sih dokter hubungannya antara kegiatan donor darah dan keselamatan pasien luka diabetes? Ada dong Mbak Nela. Jadi hubungannya ini sangat besar. Kenapa? Karena tanpa adanya kegiatan donor darah tentu tidak akan ada darah yang dihasilkan dari pendonor sukarela. Nah, darah ini tentu saja sangat dibutuhkan bagi pasien-pasien kita di rumah sakit untuk membantu mereka dalam proses kesembuhan mereka. Jadi bisa dibayangkan bila tidak ada yang mendonor darahnya, sedangkan pasien-pasien tersebut, terutama pasien yang saat kritis yang benar-benar membutuhkan darah, butuh darah tersebut untuk membantu proses penyembuhannya. Seperti itu Mbak Nel. Perlu ya dokter bagi kita masyarakat untuk rutin berdonor darah. Iya, betul. Jadi itu ya, penting sekali keluarga sehat RSMG untuk kita rutin dalam donor darah. Mungkin untuk terakhir dokter, pesan-pesan buat masyarakat atau keluarga sehat RSMG dalam memperingati Hari Donor Darah Sedunia kemarin. Dengan donor darah, Anda tidak hanya menyumbangkan darahnya, tapi juga memberikan harapan dan kesempatan bagi mereka yang sedang sakit yang membutuhkan darah untuk kesembuhannya. Oke, itu adalah pesan dari Dr. Erik. Terima kasih Dr. Erik sudah berbagi ilmunya di podcast kali ini. Mari rutin untuk berdonor darah, karena setetes darah Anda bisa menjadi harapan bagi mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.